Selamat siang, saya Lucy Okawardani dari bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaction, dan assessment pada topik mata kuliah yang saya ajar. Berikut ini mata kuliah yang akan saya berikan di Prodi Patologi Klinik PPDS, Profesi Dokter, dan juga di S1 Kedokteran Umum. Pada video ini, saya akan memberikan mengenai salah satu topik mata kuliah, yaitu Stase Integrasi Laboratorium Klinik Medis, yang merupakan mata kuliah yang diberikan oleh tim pengajar dari bagian patologi klinik yang diberikan kepada mahasiswa profesi dokter yang telah menyelesaikan stase klinis dengan harapan dapat memberikan bekal mengenai alur perencanaan pemilihan parameter laboratorium yang dapat dimanfaatkan oleh dokter umum dalam membantu penegakan diagnosis, screening, dan juga untuk monitoring penyakit ataupun terapi. Selain itu, sebagai dokter umum, mahasiswa dapat juga menginterpretasi hasil laboratorium dari pasien tersebut. Pada stase integrasi lab ini, mata kuliah yang diberikan secara tim dalam bentuk kelas kecil yang terdiri dari kurang lebih 10-13 dokter muda dengan lama masa stase kurang lebih 2 minggu. Mata kuliah ini pun kurang lebih bobotnya 2 SKS dengan setiap tatap muka kurang lebih 0,075 SKS. Pada mata kuliah ini, kami menyampaikan mengenai dasar ilmu kedokteran laboratorium, kemudian pengaruh pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik terhadap hasil laboratorium, dan juga bagaimana pemilihan dan interpretasi hasil pemeriksaan lab meliputi hematologi, kimia klinik, cairan tubuh, serologi, mikrobiologi, sesuai dengan kebutuhan pasien. Pada kuliah ini, saya mendapatkan tugas untuk memberikan case-based discussion mengenai hematologi, onkologi, dan biomolekuler yang meliputi 3 kali tatap muka, dan saya akan memberikan pembahasan mengenai dasar hematopoiesis normal, macam-macam parameter laboratorium hematologi, pemilihan sampling darah yang sesuai untuk pemeriksaan hematologi, dan cara menginterpretasikan hasil lab yang akan dimanfaatkan untuk screening, penegakan diagnosis, dan monitoring pasien dan terapi dari pasien tersebut. Pada case-based discussion hematologi onkologi ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai daftar penyakit sebagai berikut. Kemudian kami juga menyiapkan modul untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa sebagai berikut, yang diambil dari daftar pustaka sebagai berikut. Untuk metode delivery yang saya sampaikan kepada mahasiswa, saya akan memberikan teori dasar mengenai hematologi, dan akan saya lanjutkan dengan pemaparan beberapa kasus pasien sesuai kompetensi yang diharapkan perlu dicapai oleh mahasiswa untuk menjadi seorang dokter umum. Dan hal ini meliputi pembahasan tentang dasar hematopoiesis secara normal, parameter pemeriksaan hematologi, pemilihan sampel untuk parameter hema, dan juga cara interpretasi. Pada pemaparan kuliah ini, saya sampaikan beberapa variasi dari kondisi pasien yang mungkin akan dijumpai oleh mahasiswa saat nanti praktek, sehingga mahasiswa bisa memahami bahwa tidak semua kasus itu akan sesuai teori. Selanjutnya, selama saya memberikan delivery, akan terjadi juga metode interaksi karena saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengingat kembali apa yang pernah diterima oleh mahasiswa pada saat prodi S1 kedokteran dan saat mahasiswa sudah melalui beberapa stase klinis di rumah sakit. Dengan begitu, mahasiswa bisa memahami lagi kira-kira pada kasus yang saya paparkan
mahasiswa perlu memilih parameter apa dan bagaimana cara menginterpretasi dari kasus tersebut, hasil dari lab pada kasus tersebut. Metode assessment pada stase integrasi lab klinis ini diberikan pada hari terakhir dari stase mahasiswa dalam bentuk 2 sesi ujian. Pada sesi pertama, mahasiswa akan mendapatkan ujian dengan metode MCQ dari seluruh bahan mata kuliah yang disampaikan oleh tim dosen patologi klinik. Kemudian juga ada pertanyaan dalam bentuk jawaban yang dijawab dengan essay. Pada sesi kedua, mahasiswa akan melakukan presentasi dari laporan kasus yang pernah dijumpai selama stase klinis. Dari situ ditambahkan oleh mahasiswa mengenai bagaimana pemilihan dan cara menginterpretasi parameter laboratorium yang diperlukan atau yang sudah dilakukan pada pasien tersebut. Dan selama asesmen tersebut, mahasiswa akan saya berikan pertanyaan dan untuk bisa memahami seberapa penguasaan materi dari topik tersebut atau kasus tersebut. Kurang lebih laporan kasus ini dilakukan setiap mahasiswa presentasi selama 30 menit, meliputi presentasi sampai dengan tanya jawab. Setiap dosen akan mendapatkan mahasiswa yang diuji kurang lebih 4-5 orang. Penilaiannya berdasarkan untuk presentasi kasus dengan menilai makalah, menilai cara presentasi, dan juga kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi. Selanjutnya, saya akan memaparkan singkat tugas mengajar saya di Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan topik berikut ini. Dengan harapan seorang dokter spesialis patologi klinik akan memiliki dan mengembangkan pengetahuannya di bidang onkologi klinik dan biomolekuler yang berdasarkan dengan evidence-based medicine, mengenai tentang bagaimana cara memahami metode dan prinsip pemeriksaan lab biologi molekuler untuk mendalami, mempelajari lebih dalam mengenai patofisiologi, patogenesis suatu penyakit, dan bagaimana mengambil pemeriksaan yang diperlukan untuk membantu penegakan diagnosis yang lebih dalam terhadap suatu kasus pasien onkologi. Pada topik onkologi biomolekuler, tugas yang saya berikan kepada mahasiswa dapat berupa kasus pasien di bangsal di rumah sakit ataupun suatu jurnal onkologi yang membahas mengenai kasus-kasus keganasan dan bagaimana cara perkembangan dari pemeriksaan yang dilakukan di luar negeri yang memungkinkan suatu saat nanti dilakukan di Indonesia. Pada mata kuliah ini, yang saya lakukan pertama kali adalah mengajak diskusi dengan mahasiswa kira-kira akan memilih judul kasus bangsal yang seperti apa atau jurnal yang seperti apa. Apabila mahasiswa tidak menemukan kasus, maka saya akan mencoba mencarikan ide atau jurnal yang bisa dipelajari oleh mahasiswa. Nah, selama sudah memberikan ide atau topik, kemudian mahasiswa akan berusaha untuk mencari bahan yang bisa dipakai untuk mempersiapkan makalah yang nantinya akan dipresentasikan bersama, yang akan didengarkan oleh teman-teman residen yang lain serta para staf dan saya sendiri. Selama presentasi tersebut, cara penilaiannya adalah mahasiswa atau residen akan mempresentasikan, kemudian saya akan mencoba untuk bertanya dan saya memberikan kesempatan teman-temannya untuk ikut bertanya mengenai baik itu dasar dari kasus tersebut atau cara-cara pemeriksaan laboratorium yang mendukung untuk penegakan diagnosis dari kasus ataupun dari yang berhubungan dengan jurnal tersebut. Kemudian asesmennya nanti akan saya nilai dengan menggunakan suatu list daftar nilai yang sudah dibuat oleh tim dari patologi klinik, yang nantinya
hasil tersebut akan saya berikan untuk disampaikan, diupload dalam suatu sistem dari kampus. Nah, sekarang kita biar tahu AML itu ada 0 sampai 7, jadi total ada 8. Kalau M0 itu mieloblastnya itu yang dominan, jadi kurang lebih 95% isi sumsum tulang tuh isinya ini, mieloblast. Kemudian kalau M1 ini juga dominan, misalnya ini 70%, mungkin ada maturasi sampai sini, tapi minimal, tetap dominan adalah mieloblast. Ini tertekan, ini tertekan, ini tertekan. Kalau M2, mieloblastnya minimal 20%-an, kemudian ada maturasi sampai neutrofil segmen. Lalu M3 yang dominan adalah promyelosit, ini yang banyak jumlahnya, masih ada maturasi sampai sini. Misalnya ini 30%, sementara ini cuma 5%, itu bisa terjadi. Tapi yang dominan mana? Ini yang M3. Oke, itu yang kronik ya. Ini yang sekarang, yang akut nanti contohnya. Sekarang kalau kasus 7, ini misal ada laki-laki umur 35 tahun, pekerjaan seorang bekerja di toko alat kimia toko reagen kimia. Nah, keluhannya 2 bulan ini dia merasakan ada benjolan di lipat paha kanan sebesar bola pingpong dan juga di belakang telinga kanan sebesar kelereng. Pasien juga mengeluh nafsu makan turun, berat badannya turun, misalnya dari yang beratnya 80 kilo jadi 60 kilo. Kemudian ada demam di malam hari. Kira-kira kamu dedek apa kalau ada benjolan di limfonodi? Kesannya ke arah limfonodi. Limfadenopati. Terus apa lagi? Limfadenitis TB. Terus apa lagi? Limfoma. Sekarang bedainnya gimana? Kalau limfadenopati gimana? Tanpa gejala? Oh ya, terus kalau limfadenitis? Inflamasi, merah, nyeri nggak? Oke, kalau pada perabahan gimana? Keras, kenyal, lunak, berisi, atau melekat dasar, atau mobile? Yang mobile yang mana? Limfadenopati, limfadenitis masih mobile ya, masih kenyal. Tapi kalau ini pasien ini misalnya kenyal, mobile, tidak ada nyeri, tidak ada teraba hangat, nggak ada. Jadi limfadenitis TB masih bisa? Ya mungkin masih bisa sih. Kalau sudah teratasi inflamasinya sudah teratasi masih bisa. Terus misalnya pada pemeriksaan fisik akhirnya dilanjutkan, ternyata ada konjungtiva anemik, toraksnya masih normal, abdomennya normal. Terus kamu apain? Kalau ada konjungtiva anemik, ya wes lanjut aja tuh. Kalau limfadenitis TB kira-kira anemia enggak? Harusnya enggak. Ya bisa sih, bisa. Tapi ini tadi ada berat badan yang turun yang lumayan masif ya. Jadi harus hati-hati. Nah, pada pemeriksaan fisik, HB-nya 3, gitu misalnya. HB-nya 3, mikrositik hipokrom, misalnya ini 200.000, ini plateletnya sangat rendah. Dominan adalah limfosit. Jadi berarti apa, Dek? Kamu curiga apa sekarang? Limfoma. Suspek? Berarti ada anemia, limfositosis absolut, dan trombositopenia dengan curigaan ke arah kalau merujuk limfoma. Kamu DD apa? DD sialan masih bisa nggak? Masih bisa ya, sudah ada anemia, ada trombositopenia, limfositosis. Nah nanti jangan lupa ini sudah ada anemia berat, ada trombositopenia juga. Kira-kira kamu rujuk kemana nih? Ada benjolan, ada anemia, trombositopenia. Kamu rujuknya kemana? Interna. Kenapa interna?
Kenapa nggak bedah onko misalnya? Beneran loh deh, hati-hati nih. Kalau kayak gini mau ambil, kamu kirim ke bedah umum aja deh, nanti diambil. Tahu-tahu maksudnya dieksisi misalnya. Nanti resiko, takutnya kalau bukan suatu yang jinak, nanti takutnya malah metastase lebih cepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dari spesialis patologi klinis jadi kemudian kemampuan dan pekerjaan saya. Yang memperkenalkan diri, saya Fajar Taufik Nursiah yang di 93230 akan membawakan laporan kasus dengan topik seorang perempuan 18 tahun dengan disitopenia eklansa imunotrombositopenia purpura menometrologia eklansa trombositopenia dengan hasil diagnostik Dr. Fendi Rafitasari. Untuk status pasien, identitasnya adalah anak usianya 18 tahun, perempuan, statusnya sudah menikah, pekerjaannya wirausaha, alamatnya di Sragen, tanggal masuknya 20 September 2023, tanggal kerjanya 26 September, untuk nomor alarmnya 0167 sekian. Untuk keluhan utamanya yaitu keluar darah bayi saat menstruasi. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke rumah sakit umum Dr. Mawati membawa rujukan dari rumah sakit asal lambung bolong dengan keluhan menstruasi korbannya dalam 1 jam sudah kembali. Kemudian pasien mengalami menstruasi 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Kemudian pasien merujuk di rumah sakit asal lambung bolong selama 1 minggu. Pasien mengetahui HB rendah di rumah sakit asal dan dilakukan transfusi PNC sebanyak 3 kantong sehingga kemudian menstruasi berhenti. Kemudian pasien mengalami menstruasi kembali 1 minggu setelah menstruasi pertama berhenti. Dan pasien mengakui adanya nyeri perut bebas saat hari pertama dan kedua. Pasien mengatakan sudah 1 tahun yang lalu menstruasi sering terjadi 2 kali sebulan. Saat menstruasi dalam keluarganya dan durasinya memanjang hingga 10 hari. Pasien menyangkal adanya demam, tidak ada diare, tidak ada mual, tidak ada muntah, tidak ada BAB berdarah dan tidak ada muntah darah. Pasien mengeluhkan lebam-lebam di ekstremitas bawah yang muncul tanpa adanya riwayat trauma 1 tahun sebelum masuk rumah sakit. Keluhan lebam beberapa 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluhkan kursi berdarah akhir-akhir ini yang bermunculan secara tiba-tiba. Pasien menyangkal adanya mimisan, sariawan, gigi karias, tidak ditemukan maupun suara parau. Pasien mengakui adanya nyeri sendi dan nyeri otot. Jadi dirasakan membuat jika pasien tidur. Pasien merasakan cepat lelah, kadang-kadang pusing dan berpulang-pulang jika terlalu cepat berubah posisi dari tidur ke duduk ataupun berdiri. Kemudian nafsu makan pasien baik, tidak ada penurunan berat badan, tidak ada kempes pada ekstremitas. Didapatkan pada pemeriksaan poli tanggal 15 September 2023, lebihnya 9,4 atau rendah, hematokritnya rendah, trombositnya 5, eritrositnya 3,8 rendah, MCV-nya 76,9 rendah, MCV-nya 24,9 rendah, dan MCHC-nya 32,2 rendah. Kemudian untuk RTW-nya tinggi. Ini ada anemia hipokromik mikrositik dan neutrofilia relatif. Kemudian pada tanggal 22 September BP-nya 80,6 rendah, hematokritnya 26. Kira-kira kalau disimpulin apa? Jadi pasien ini dari tanggal 15 Februari asalnya tadinya rumah sakit ginekologi Hipokromik mikrositik dengan trombositopenia. dengan trombositopenia. Kalau dilihat dari tanggal 25 tanggal 3 itu trennya pasien apakah mendapat transfusi? Ya.
TC4 PC? PC aja atau PRC juga? untuk Sepertinya PRC juga. Karena tidak mungkin dari 8,6 langsung jadi 10. Atau memang ini TC sama TC. PRC sama TC. TC-nya berapa banyak? 4? Atau berapa kolom? Kira-kira? Kalau TC-nya Oh iya, ini 4 kolom. Oke. Ya, wes. Terus gimana? terus kemudian Angkanya naik banyak banget. Lumayan. Tapi begitu hitungan berapa hari itu? 7 hari turun langsung. Turun lagi. Oke, ya. Terus lanjutin ke mana nih? Ke pemeriksaan tambahan. Kemudian ini untuk yang biopsi, Nah, jadi dari biopsinya ini kan sudah kita lakukan pengambilan dari sampel buli dan rektum, dokter. Dari pemeriksaan ini memang memerlukan spesimen diagnosis yang memadai dari organ yang terlibat untuk menegakkan diagnosis itu sendiri atau menegakkan dari metastasis kontur kolorektal. Kemudian langsung ke terapi atau mau kalau dijelaskan yang dari untuk ini apa tadi? sitologi? Sitologi. Dokter, kalau dari sitologi itu nanti sebenarnya bisa dari jaringan atau liquid biopsy, dokter. Kalau yang liquid biopsy, Kalau liquid biopsy yang memang perkembangan terbaru itu, dia bisa menggunakan plasma atau darah atau serum, dokter. Jadi whole blood atau serum pasien. Dimana nanti itu ya kita bisa melihat atau mendapatkan ctDNA, circulating tumor itu CTC, circulating tumor cell, dan ini dokter. Ini belum. Kalau dari sini saya tambahkan kita atau gimana, dokter? Boleh nanti ditambahkan. Selamat siang, terima kasih atas kehadiran dan bimbingannya pada Dr. Yusuf Kawandani, spesialis patologi klinik PhD. Terima kasih atas kehadiran Dr. Senior dan Dr. sekalian. Di sini pada siang kali ini saya akan mempresentasikan kasus bangsal onkologi saya yang menjadi seorang wanita usia 49 tahun dengan metastasis diri atau sel dari otak sinama kolon. Untuk keluhan seperti buang air kecil darah, nyeri atau kenyamanan ini disampaikan. Kemudian pada bulan April pasien memeriksakan diri ke rumah sakit swasta dan kemudian dilakukan biopsi pada buli dan didapatkan adanya metastasis adenokarsinoma. Curiganya yaitu berasal dari kolon. Dan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, ini pasien mulai lemas terus-menerus, kemudian tidak membaik dengan makan atau minum, terdapat adanya penurunan berat badan, kemudian disertai dengan keluhan BAB konsistensinya lembek, berwarna kulit kecoklatan, namun untuk keluhan seperti adanya darah, lendir atau hitam disangkal.
Demikian video yang saya buat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk kebutuhan syarat dari sertifikasi dosen. Terima kasih banyak untuk perhatian.